Masih di fans nih bang. Ini kan fans abang aku lihat banyak perempuan. Iya. Ya. 80% perempuan. Iya benar berarti aku ya. Dan 80% perempuan, 50% mama-mama. Berarti ada 30% gadis. Iya. Pernah nggak kayak ngelirik nih fans-fans? Tentu karena pasti banyak yang cantik tuh. Pernah nggak kayak dilihat, boleh nih. Pernah nggak jatuh cinta sama fans? Kalau dibilang jatuh cinta sama fans, pernah. Pernah. Dan untuk saat ini ya memang aku mencintai fans salah satu. Enggak. Fans gitu kan, dia fans. Ya, dan kebetulan juga awalnya dari curhatan gitu. Oke. Curhatan jadi ujung-ujungnya ya kok kayak ada rasa gitu. Fans gitu ya? Iya, dia fans dan kebetulan orang kita mata juga kan. Komentarnya juga selalu selama ini ya kayak miring lah gitu, kurang enak dibaca gitu. Lebih ke haters ya? Teringat haters nih. Gimana menanggapi haters seorang Tiur anak Medan? Kalau aku sih ada dua persepsi. Satu, diamkan. Dua, musnahkan. Satu, diamkan. Dua, musnahkan. Memusnahkan ini gimana ini? Salah satu ya tanggapin aja. Tapi dengan harus lebih bijak daripada dia menggunakan kata-kata yang mematikan dia gitu. Jadi kalau yang memusnahkan ini, yang biarkan ini, biarkan aja dia berkembang. Jadi kalau untuk memusnahkan ya tanggapin dia dengan kebijaksanaan kita dan jangan sampai dia berkutip lagi atau blokir gitu. Pernah berarti blokir haters? Pernah. Di Fanspage, tapi kalau di YouTube nggak pernah. Iya ya. Karena kalau di YouTube saya pribadi nggak begitu mau menanggapin fanfics yang banyak ini ya. Iya. Dan itu pernah nggak misalnya sampai ke titik-titik menggeramkan banget gitu, kesal kita melihat haters itu karena selalu berjawaban gitu? Pernah. Benar-benar emosi dibuatnya gitu. Iya ya. Iya pernah. Dan berantem di kolom komentar gitu. Itu kemarin kasusnya, itu bukan di Fanspage tapi di YouTube, kasusnya Ayam Napi Nadar 800.000. Oh, yang viral-viral itu. Iya, dan dia mengaku dia saudaranya yang punya warung. Iya, yang punya warung. Iya. Tapi kelar. Dia sendiri yang mundur. Oke, masih di fans nih bang. Ini kan fans abang aku lihat banyak perempuan. Iya. Ya. 80% perempuan. Iya benar berarti aku ya. Dan 80% perempuan, 50% mama-mama. Berarti ada 30% gadis. Iya. Pernah nggak jatuh cinta sama fans? Kalau dibilang jatuh cinta sama fans, pernah. Pernah. Dan untuk saat ini ya memang aku mencintai fans salah satu. Enggak. Ini benar bukan mencintai sebagai fans atau? Ya karena jatuh cinta saat awalnya sih fans gitu kan, dia fans. Ya, dan kebetulan juga awalnya dari curhatan gitu. Oke. Curhatan jadi ujung-ujungnya ya kok kayak ada rasa gitu. Fans gitu ya? Iya, dia fans dan kebetulan orang kita mata juga kan gitu. Tapi ya mungkin hanya rasa-rasa aja gitu. Tapi pernah nggak disampaikan gitu? Enggak, belum pernah. Oh, hanya saya kayak abang ini ada fans suka tapi nggak diungkapkan. Enggak. Hanya sebatas chat gitu. Oh enggak, kita udah pernah ketemu bahkan ya ngobrol kayak gini. Karena justru mungkin dari situlah kali ya. Oh gitu. Tapi ya tidak ada penyampaian kalau saya suka atau bagaimana. Kenapa? Karena menurut aku masih terlalu cepat. Iya kan, nggak apa-apa dibilang suka aja mah. Rasa ngungkapin rasa kan dia nggak diajak nikah. Iya memang betul. Tapi saya takut itu hanya rasa suka, ya suka sekedar gitu. Takutnya nanti udah. Berarti masih baru nih ceritanya, masih baru. Sedang sekarang nih. Iya. Wih,
Kayaknya siapa itu? Fansnya ini beruntung kali fans Tiur ini. Dan aku nggak tahu ya dia merasakan hal yang sama atau enggak. Dan kayaknya enggak. Mana-mana nih fansnya nih. Aduh. Mungkin Enak banget jadi fansnya. Aku aja yang kegeeran mungkin. Iya ya. Berarti pernah ya rasanya itu apa karena memang kita lebih ke romantis sedikit boleh ya? Karena ini panggung kita bebas. Ada gitu ketika suka sama fans, nggak mungkin lah gue kan idolanya, masa suka sama fans gitu, pernah gitu? Enggak sih. Aku kalau istilahnya orang mengatakan, "Bah, iya aku ngefans sekali lo sama Mahmud." Jadi aku berpikir ya tetap basicnya aku merasa tetap diriku sendiri. Karena orang ibaratkan kamu itu ngefansnya sama Tiur, sama Marta, bukan sama Abdul. Gitu. Tentu kan abang juga gitu. Iya, artinya jadi aku hanya merasa ya kalau memang aku balik jadi seperti ini ya back to basic. Jadi kalau istilahnya kamu ngefans, ya aku merasa ya kita sama loh gitu. Jadi kalau mereka mengatakan aku ngefans sekali sama kamu bang, itu berarti kita kayak artis lah istilahnya. Iya. Tapi aku pribadi nggak pernah merasa diriku jadi artis. Kita sama gitu. Enggak. Tapi enggak. Abang itu udah banyak fansnya, artinya terlihat kan misalnya posting satu apapun kayaknya marah-marah aja banyak yang nge-like, banyak yang nge-love. Ih marah-marah lu anak ini kan gitu kadang. Artinya dia sejatinya udah fans sejati lah gitu. Nah, dan itu pernah nggak kayak ngelirik nih fans-fans? Tentu karena pasti banyak yang cantik tuh. Pernah nggak kayak dilihat, boleh nih, ada gitu nggak? Ada. Itu nengokin kopinya, cantik juga ya gitu. Terus nggak ada kayak mau follow up dia gitu supaya gimana gitu, PDKT gitu? Enggak. Justru aku ada ketakutan ya mencintai karena manfaat gitu. Ketakutannya gitu. Jadi kalau bisa ya mencintai aku ya karena aku pribadi, bukan gara-gara Tiur anak Medan, bukan gara-gara Marta, bukan gara-gara Jessica, tapi ya seperti tadi aku bilang, cintai ya selayaknya aku pribadi gitu. Tapi kan tadi di awal 12 karakter itu juga ada di diri abang. Iya memang. Artinya enggak menutup kemungkinan juga yang dicintainya si Tiur, contoh ya abang juga gitu loh. Iya memang. Abang kan terlalu meminimalisir hal-hal yang nggak penting sebenarnya bahasanya ini. Kayak orang politik juga abang ini. Artinya kenapa nggak mengambil peluang itu gitu? Kan masih lajang juga. Karena tentu kan dari cara mereka mengomentari kan ada tuh, oh ini orang pintar nih kayaknya boleh nih jadi Pardi Jabu contoh nih. Kan bisa sebenarnya, kenapa nggak dilakukan? Nggak tahu juga kenapa ya. Itu tadi aku bilang, aku entah kenapa pemikirannya itu kadang kalau istilahnya fans, ya aku hanya berpikiran ya jangan karena dia mau menerima aku gara-gara Tiur anak Medan itu. Statusnya Tiur anak Medan gitu. Itu sebenarnya masalah teknis. Artinya kalau aku jadi Abdul Manurung mah ya gua sikat aja. Karena yang ada juga orang beberapa seperti itu memanfaatkan pribadinya kan, memanfaatkan talentanya karena dia fans. Oh aku kan ngefans, oh gini. Tapi ya itu tadi ya, tiap orang kan beda-beda. Oh gitu. Kalau abang enggak. Berarti kalau aku tanya begini, mengingat sekarang ini kan kayak TikTok, ada beberapa media yang sekarang kan lagi banyak banget akun di mana buat kayak pacaran settingan supaya, karena kalau sekarang kayak akun TikTok ada beberapa akun yang kita lihat sangat banyak followernya ya, yang pacaran nih tapi mereka berdua terus di post ada chemistry sebenarnya tapi settingan. Ada nggak memanfaatkan begitu gitu? Pernah nggak ya? Karena menurut aku mereka itu tidak punya kreativitas. Bukan mengatakan aku lebih pintar dari mereka, enggak. Okay. Jadi tapi itu kan memanfaatkan peluang iya, sebenarnya. Nah tadi karena mereka nggak bisa berkreasi, nggak bisa berkarya gitu. Dan kebetulan penduduk Indonesia ini ya suka hal-hal kayak gitu. Tapi kebetulan, dan saya pribadi nggak sama. Mungkin saya udah pemikirannya itu udah saya kayak sekelasnya Agnes Mo kali ya.
tidak mau mengambil kesempatan gitu. Jadi saya lebih tertarik untuk mengambil kesempatan dari suatu kejadian dibanding harus setting-settingan lah, marah tapi settingan, musuhan tapi settingan. Enggak, itu sama aja kita kayak membohongi publik, membohongi diri sendiri. Lebih ke pelagiat lagi ya dari orangnya. Gitu. Iya. Memang nggak bisa kreatif ya, kreatifnya itu aja mereka gitu. Jadi kalau contoh nih kita mengambil sebuah cerita dari kejadian yang lagi viral, menurut aku itu kreatif. Tapi itu pun banyak dihujat loh sama netizen. Iya. Artinya memanfaatkan masalah orang lu gitu-gitu itu kan sering gitu komentar. Tapi sebenarnya kejadian hal demikian kan bukan hanya sekali dua kali terjadi, dan kebetulan aja mungkin mereka baru punya Facebook, baru punya ini, dan ada komentar seperti itu. Ya contoh kayak yang viral kemarin, pengantin viral. Sebelumnya kan juga sudah ada pengantin viral yang masalah santai-santai. Iya. Artinya udah paham lah ya Bang Abdul gitu. Artinya pun halnya dari berbagai follower lah yang ratusan ribu follower Abang ini kan udah dari berbagai macam pola-pola fans. Itu sejauh ini Abang tetap nyaman nggak dengan fansnya? Ada yang nyaman, ada enggak. Jadi makanya saya pribadi kalau dikatakan orang sombong nggak mau balas WA, nggak mau balas komentar. Jadi saya pribadi kalau posting suatu video di fanspage paling sering ya, udah posting aja dan nggak mau baca komentar. Iya, karena walaupun sebanyak apa komentar itu. Kadang baca yang paling 5 menit ke depan, baru habis itu nggak mau baca lagi. Karena kan banyak ya. Iya, karena untuk menghindari emosional juga sih sebenarnya komentar-komentar yang gak enak gitu kan. Tapi padahal itu sebenarnya udah risiko, cuman biar nggak kayak artis-artis lain tersinggung dengan komentar netizen gitu. Jadi untuk menghindari ketersinggungan. Udah di manage dari sekarang ya. Gitu. Berarti manajemen anak Tiur, anak Medan ini Abang sendiri atau ada tim lagi? Sendiri. Sendiri ya? Sekarang sendiri. Dan mau mulainya sendiri lagi. Dan menurut aku ternyata lebih nyaman sendiri. Tapi nggak tahu lah ya kedepannya, kemungkinan besar kalau ada pun kru untuk kedepannya itu paling di balik layar. Ya mungkin kameramen atau editing. Tapi kalau untuk berperan di depan, saya untuk memutuskannya dari awal tahun kemarin itu sendiri. Mau balik sendiri. Ada nggak perasaan kayak merasa tersaingi atau tidak support dengan konten-konten lain yang mungkin menyerupai konsepnya kayak anak Tiur?